Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Aku dan Bapa adalah satu. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 10 ayat 29 sampai 30. Yesus bersabda, "Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari menjelang hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus sedang berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Orang-orang Yahudi mengelilingi Yesus dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab, "Aku telah mengatakannya kepada kalian, tetapi kalian tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Saudara-saudara terkasih, dari bacaan Injil di atas, kita mengakui bahwa Yesus menyatakan siapa dirinya melalui dua cara, yaitu melalui karya yang dilakukan Yesus dan melalui hubungan Yesus dengan Bapanya. Karya yang dibuat Yesus tertulis dalam kitab suci Perjanjian Baru, khususnya dalam keempat Injil. Karya utama Yesus adalah mengajar. Tindakan ini sudah dilakukan Yesus sejak kanak-kanak ketika ia ditemukan sedang berdebat dengan para imam di Bait Allah. Yesus mengajar murid-muridnya di berbagai kesempatan. Karya kedua Yesus adalah menyembuhkan penyakit fisik seperti buta, lumpuh, bahkan orang meninggal dibangkitkannya.
Namun penyembuhan yang terutama adalah untuk menguatkan iman seseorang. Yesus seringkali bersabda, "Imanmu telah menyelamatkanmu." Karya Yesus yang tertulis dalam Injil tersebut dilanjutkan Gereja Katolik dan para muridnya hingga hari ini. Melalui para biarawan-biarawati yang mendirikan sekolah, rumah sakit, panti asuhan. Melalui gereja paroki, ajaran iman disampaikan. Melalui berbagai kelompok kategorial, iman umat diperkuat. Karya Yesus terutama dilanjutkan ke dalam keluarga-keluarga, di mana pengajaran iman, pendidikan, pengasuhan dilakukan. Saudara-saudara terkasih, kesaksian kedua tentang siapakah Yesus itu dinyatakan sendiri oleh Yesus, yaitu, "Aku dan Bapakku adalah satu." Misteri iman ini sampai sekarang tidak bisa dipahami dengan akal budi manusiawi. Gereja Katolik mengajarkan tentang Tritunggal Maha Kudus yang diwujudkan dalam doa kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kehadiran Yesus di dunia ini bukanlah karena kehendaknya sendiri, tetapi karena ketaatannya kepada Bapa. Jika bukan karena kehendak Bapa, siapa yang mau merendahkan dirinya dari Allah Putra yang bertahta di surga menjadi manusia berdarah daging yang hidup di dunia? Siapa yang mau menderita melebihi semua penderitaan manusia, jika bukan karena demikianlah tugas Yesus di dunia? Setelah wafat, 3 hari kemudian, Yesus bangkit dari antara orang mati. Hanya Yesuslah manusia yang bangkit lagi dari kematian. Bukankah hanya Allah Bapa yang berkuasa atas hidup dan mati seseorang? Jika bukan karena Yesus adalah Allah Putra, bagaimana mungkin Ia bisa membangkitkan Lazarus dari kuburnya? Demikian juga dengan anak dari janda di Nain. Yesus pun berkuasa atas hidup dan mati seorang manusia. Saudara-saudara terkasih, semua pekerjaan Yesus sudah disaksikan oleh orang-orang Yahudi. Demikian pula hubungan Yesus dengan Bapa di surga sudah dijelaskan. Namun mereka tetap mempertanyakan, siapakah Yesus itu? Sabda Yesus, "Karena kamu tidak percaya. Inilah dosa terbesar manusia, yaitu tidak beriman akan Yesus Allah Putra dan Allah Bapa serta Allah Roh Kudus." Karena itu apapun yang kita alami dalam hidup sehari-hari tidak akan pernah tertangkap sebagai karya Yesus. Kegembiraan, kesuksesan, kepemilikan, kekuasaan maupun kesedihan, kegagalan, kebingungan, bukanlah 100% disebabkan perbuatan manusia belaka, tetapi Allah bertindak di situ. Jika demikian, tidak ada lagi sesuatu hal yang dapat kita banggakan sebagai hasil usaha kita. Tidak ada lagi yang dapat kita puji dari diri kita. Allah lah sumber hidup kita. Kepadanya segala hormat dan pujian, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing.
Apakah kita sudah beriman akan Yesus Allah Putra? Apakah kita sudah menyerahkan hidup kita kepada penyelenggaraan Tuhan? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, selama ini kami masih sibuk mempertanyakan kealahan Yesus Putra-Mu. Padahal sepanjang hidupnya, Yesus telah menunjukkan karya kasih-Nya terlebih dalam hidup kami. Melalui Gereja Katolik, Yesus telah mengajarkan bahwa Allah Putra dan Allah Bapa adalah satu. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena begitu lemah iman kami. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.